Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita memulainya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan terus hadirkan kepada setiap kami. Dan pada saat ini juga kami diizinkan untuk kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu. Hadirlah Tuhan, bantulah kami terus dalam kami menjalankan tugas dan peran kami, sehingga apa yang menjadi tugas kami dapat kami lakukan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tetapi saya hanya membaca ayat 20 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhanlah yang membangun. Saudara, dalam kehidupan ini, tak satu orang pun yang tidak pernah luput dari sebuah kegagalan, dari sebuah kekacauan, dari sebuah kehidupan sosial yang tidak baik antara satu dengan yang lain, ataupun dalam komunitas kita. Saudara, ketidakbaikan itu bukanlah sesuatu yang membuat kita akhirnya harus menjauh. Tetapi bagaimana kita belajar, kita mau memulihkan kondisi-kondisi kita dari sebuah kehancuran, dari sebuah ketidakbaikan yang kita hadapi. Berdamai dan juga memulihkan sesuatu yang tidak baik adalah bagian kita di dalam menjalankan tugas dan peran kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat pada bacaan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Nehemia begitu semangatnya ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Karena tembok Yerusalem adalah sebuah kebanggaan Nehemia dan bangsa Israel pada saat itu. Kita melihat bagaimana Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang telah rusak membuat Nehemia sangat terpukul selama ia berada di Yerusalem. Setelah ia meminta izin kepada raja, yang menyaksikan dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, akhirnya dia pun mengajak orang-orang penting yang ada di Yerusalem untuk kembali membangun tembok peruntuhan yang telah hancur. Dan kita melihat pada akhirnya pun Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah dalam apa yang direncanakan dan dikerjakan. Ada Sambalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, dan yang lainnya ingin menghancurkan pembangunan tersebut. Tetapi Tuhan bersama dengan Nehemia dalam pembangunannya, dan Tuhan juga yang membuat mereka berhasil. Jelas sekali pada bacaan kita, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Saudara, sebuah keyakinan besar bagaimana Allah semesta langit yang membuat berhasil setiap apapun yang kita kerjakan dan kita usahakan. Nah, saudara, dalam keterpurukan hidup kita, mari kita mengingat Tuhan dan mari kita mengandalkan Tuhan. Seperti Nehemia, begitu yakin bagaimana Allah akan membuatnya berhasil dalam pembangunan Yerusalem yang telah hancur. Demikian juga dengan kita. Tuhan yang sama, Tuhan yang akan hadir menolong kita
dalam kehancuran hidup kita, dalam kehancuran moral ataupun kehancuran mental, Tuhan akan hadir menolong dan memberikan pertolongan dan juga akan membuat kita berhasil. Saudara, mari kita terus meyakini bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata untuk menolong setiap kita dalam setiap permasalahan, tantangan, dan pergumulan kehidupan kita. Terus berdoa, terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita dalam kita menjalankan tugas kita. Tuhanlah yang membangun, Tuhanlah yang menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar bagaimana Nehemia memiliki semangat dalam membangun tembok Yerusalem yang hancur. Engkau juga kiranya menolong kami dalam kami berproses dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini, semoga Engkau melindungi dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.